memantaskan, melayakkan dan mendekatkan langkah demi langkah kita ke pintu surga. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, tidak ada kalimat terindah yang patut saya haturkan di hari Id ini selain doa yang disampaikan oleh baginda mulia Rasulullah SAW, yaitu doa tahniyah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama Ramadan kemarin. Allah pun membersihkan dosa demi dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, pertemuan kita hari ini menyambung di pertemuan kedua, berbicara tentang Allah Al-Karim, ya. Di pembahasan pertama di Ramadan kita membahas makna Al-Karim secara bahasa itu ada 4, ya. Yang pertama adalah Karimun Nasab. Al-Karim ini dipakai untuk menunjukkan Karimun Nasab, keturunan atau pancakaki, ya Pak, ya, orang-orang yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memberi nama lain dari Yusuf alaihissalam dengan nama yang begitu indah, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah laki-laki yang mulia, dari ayah yang mulia, dari kakek yang mulia, dan dari uyut yang mulia. Semuanya memang Nabi, ya. Ini orang-orang mulia itu. Maka disebut dengan Karimun Nasab, untuk menjelaskan keturunan dan nasab yang mulia. Yang kedua, Al-Karim pun dipakai dalam bahasa Arab untuk menjelaskan man kana lahu suratun hasanah, untuk menunjukkan orang yang parasnya itu sangat indah sekali. Sebagaimana para wanita di dalam Al-Quran, mereka memberikan kesan yang begitu indah ketika mereka melihat Yusuf, ya. Hasya lillah ma hadza basyaran in hadza ila malakun karim. Ini bukan laki-laki biasa, tetapi ini adalah malaikat yang sangat tampan dan sangat mempesona itu. Dan wajah-wajah di sini semuanya memang wajah-wajah karim, Pak, insyaallah. Tampan dan penuh pesona, ya. Ya, saya harus membahagiakan dulu bapak-bapak, ya, mumpung masih lebaran. Baik, ini penjelasan yang kedua, Al-Karim, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam bahasa Arab, Al-Karim dipakai untuk al-ihsan dunas su'al, orang yang mudah memberi tanpa diminta terlebih dahulu, ya. Ada orang yang bisa memberi setelah diminta, ada yang memberi tanpa diminta. Maka orang-orang yang mudah mengeluarkan hartanya untuk membahagiakan dan membangun istana kebahagiaan di hati dan kehidupan saudaranya tanpa diminta, itu namanya orang-orang karim, orang-orang karim. Dan mudah-mudahan di komplek ini adalah orang-orang karim semua, ya. Kita mudah mengeluarkan sesuatu untuk membangun senyuman indah di wajah saudara kita dan bisa membangun istana kebahagiaan di kehidupan saudara-saudara kita tanpa, itu namanya Al-Karim. Dan yang ketiga, yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah makna karim itu asyai'ul ladzi yaksirul manfaah, sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan, ya, sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Makanya kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Karim, Al-Quranul Karim, asyai'ul ladzi yaksirul manfaah. Tidak ada di Al-Quran yang abasan, yang tidak bermanfaat buat kita, Pak. Satu ayat pun, semuanya dengan kemanfaatan. Apapun yang kita butuhkan untuk bisa membangun istana kebahagiaan dunia dan akhirat, semuanya tersedia di Al-Quran. Maka disebut dengan Al-Karim, ya, Al-Quranul Karim. Ada nggak Bapak Ibu sekalian di Al-Quran satu ayat yang sia-sia, tidak ada manfaat buat kita? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Kira-kira menurut Bapak Ibu alif lam mim itu manfaatnya apa? Katanya ada, semua tidak ada yang tidak bermanfaat, Pak. Apa manfaat alif lam mim?
Nah, betul. Minimal Bapak Ibu bagi yang belum mengerti Pak ya, satu huruf yang kita baca di Al-Qur'an kebaikan, Masya Allah. Jadi alif lam mim berapa? 30. Bismillahirrahmanirrahim, sambil ngetes Pak. 180 ya. Semakin banyak kita baca, Masya Allah, maka kalaupun kita belum bisa memahami, karena Al-Quran pada akhirnya memahami untuk menjadi pedoman hidup kita. Walaupun kita belum bisa memahami Al-Quran, tetapi demi Allah, satu huruf yang kita baca di Al-Quran tidak ada yang sia-sia, semuanya penuh dengan kebaikan ya, Masya Allah. Kedua, misalnya Ramadan itu, kalau kita datang ke Timur Tengah, lebih terkenal dengan kalimat karim daripada mubarak Pak ya. Sebetulnya hadis itu, dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Rasul itu menyebut Ramadan dengan apa? Mubarak. Tetapi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Timur Tengah, mereka lebih senang bilangnya Ramadan Karim ya. Ramadan Karim, Ramadan Karim tuh. Kenapa disebut dengan Karim? Itu Bapak Ibu sekalian, dijelaskan oleh Rasul sendiri. Ramadan itu kan fihi tuftahu afwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Kenapa Ramadan disebut dengan karim? Apapun yang kita butuhkan untuk menjadi pribadi yang makin pantas menjadi ahli surga, itu semuanya ada di Ramadan. Di sini ada lipat ganda pahala, apa ya, ampunan dan lain sebagainya. Allah. Apapun yang kita perlukan untuk semakin melayakkan diri menjadi ahli surga, semuanya ada di Ramadan. Kemudian Rasul pun di dalam sebuah hadis disebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak ya. Kenapa Rasul disebut dengan, Rasulullah SAW disebut dengan makarimal akhlak, akhlaknya karim? Makanya Dr. Ali As-Salabi menyebut Rasul itu rojulun karim, laki-laki yang karim. Yang Bapak Ibu butuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik Pak, semua kebutuhan itu tersedia di laki-laki mulia ini. Siapa? Rasulullah SAW. Maka bagi teman-teman yang saat ini sedang berproses untuk hijrah, materi yang sangat penting untuk kita dalami adalah bagaimana memotret kepribadian Rasulullah dalam kajian sirah nabawiyah. Penting sekali. Dan kita bahas, Ibu dan Bapak sekalian, Allah Al-Karim. Baik. Di pembahasan pertama ada 4 pembahasan tentang Allah Al-Karim. Kita mendapatkan informasi dari Imam Al-Ghazali. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Karim. Yang pertama, huwallazi yataghafalu. Kita sering menyebutnya taghaful. Kenapa Allah itu Bapak Ibu Al-Karim? Karena Allah itu taghaful. Huwallazi yataghafal. Apa arti yataghafal? Pura-pura lupa, pura-pura. Kenapa Allah disebut dengan pura-pura lalai, pura-pura lupa, taghaful? Karena Allah ketika berinteraksi dengan hambanya, itu seakan-akan hamba ini tidak punya dosa. Ini hebat Allah. Terus memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, terus memberikan anugerah di kehidupan kita, terus memberikan cinta kepada kita, padahal ketika itu kita sedang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taghaful ya. Saya sudah sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu nyakitin saya sampai saya itu nyeri hati pisan, kemudian saya punya rezeki, kira-kira mau nggak berbagi dengan Bapak dan Ibu? Mau nggak Bapak? Kalaupun mau, ringan atau berat? Berat Pak. Boro-boro mere nanya ge hoream Pak ya. Kenapa? Karena Bapak sudah nyakitin saya. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak sekalian ya, kita nyakitin Allah Subhanahu wa taala dan kita, apakah Allah berhenti mencintai kita? Berhenti memberikan kebaikan dalam kehidupan kita? Tidak Pak. Kenapa? Karena Allah Al-Karim,
punya sifat taghaful. Seakan-akan kita ini tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taghaful, Bapak Ibu sekalian. Salah satu karakter dari Allah Al-Karim. Ya. Andaikan Allah tidak mempunyai sifat Al-Karim, kira-kira bagaimana nasib kita, Bapak Ibu? Masya Allah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbuat dosa kepada Allah, Pak, kata Imam Al-Ghazali, Allah sudah kangen ingin memaafkan kita. Jadi yang pertama muncul itu adalah Allah kangen ingin memaafkan kita, bukan ingin membalas dan menghukum kita loh. Saya ulang Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbuat khilaf kepada Allah, yang pertama Allah lakukan adalah rindu untuk memaafkan dosa kita, bukan ingin segera menghukum kita itu. Coba kalau Bapak Ibu disakitin sama yang lain ya, rindu ingin segera memaafkan atau rindu ingin membalas? Nggak apa Bapak Ibu, kan sudah Ramadan harus jujur ya. Allah itu bukan segera ingin membalas Pak, tetapi rindu ingin memaafkan kita. Masya Allah ya. Saking rindunya Allah memaafkan kita, barang siapa yang minta maaf, apa kata Allah, fa in tabu fa anna habibuhum. Siapa yang minta maaf kepadaku, aku semakin mencintainya itu. Aku semakin jatuh cinta kepadanya. Kenapa? Karena sebelum kita minta maaf, Bapak Ibu sekalian, Allah sudah rindu ingin memaafkan kita. Ketika kita berbuat khilaf, apakah sudah ingin langsung minta maaf nggak sama Allah? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu berbuat khilaf kepada Allah, langsung ingin segera minta maaf tidak? Belum tentu Pak. Tetapi Allah sudah sangat ingin memaafkan kita. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Makanya nanti kita lihat di surat At-Taubah itu ya, tsumma taba 'alaihim liyatubu. Allah rindu ingin segera memaafkan mereka, liyatubu, agar mereka minta maaf kepada Allah. Kerinduan Allah untuk memaafkan dosa kita jauh mendahului, jauh melampaui daripada kita yang segera minta maaf sama Allah, Pak. Mungkin ketika Bapak Ibu berbuat khilaf, malah di pikirannya ingin ngulang lagi mungkin ya. Ya Pak ya, karena berhasil gitu. Mau coba lagi ya. Mungkin kita berpikiran begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat khilaf sudah rindu ingin memaafkan kita. Ya. Kemudian juga tidak langsung ingin menghukum kita. Dan Bapak Ibu harus tahu, kenapa Allah itu tidak langsung menghukum kita? Kira-kira jawabannya apa? Kalau Bapak Ibu ada orang berbuat salah kepada kita, kita tidak langsung menghukum. Biasanya motivasinya untuk apa? Nista maja dikumpulkan kayak saatnya kan begitu Pak ya, kita mah sok we antepela kan begitu. Nanti kalau sudah sudah apa Pak? Apa nista maja utama itu bahasa kitanya ya? Ya gitu lah Pak, susah ya. Kita mah menahan hukuman untuk mengumpulkan dulu semua kesalahan mereka kan, baru kita balas. Kenapa Allah itu menahan untuk tidak segera memaafkan kita? Bukan ingin mengumpulkan semua kesalahan kita, agar kita mempunyai kesempatan untuk minta maaf sama Allah. Ini Masya Allah. Ini namanya taghaful. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di akhir Ramadan kita diajari sebuah doa yang sangat indah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Imam Tirmidzi ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau aku meyakini malam ini akan datang Lailatul Qadar ma'akul, doa apa yang harus saya panjatkan? Kata Rasulullah, kuli, maka katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa di hari terbaik, di malam terbaik itu doanya tentang al-afu, tentang memaafkan? Kan Bapak Ibu saya yakin banyak kebutuhan kepada Allah kan? Terlihat ini wajah-wajah penuh dengan kesolehan, bukan kebutuhan ya. Kita ini banyak kebutuhan kepada Allah, tetapi kenapa di hari terbaik di ujung Ramadan itu ya, Rasulullah hanya ngajari kita satu doa tentang memaafkan kok. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kira-kira kenapa?
Saya langsung jawab aja Bapak Ibu ya biar cepat. Karena kalau doa ini sudah dikabulkan, sudah mewakili semua kebutuhan kita. Kenapa? Al-afu itu punya 3 makna, Pak. Yang pertama, afatirih al-athar. Allah menghapus jejak dosa kita sebagaimana angin menghapus jejak kaki di padang pasir. Persis sama sekali Bapak Ibu sekalian. Itu al-afu. Ya. Apa kata para ulama? Ka'anna sahibaha naqiyun. Ya, mundu wurida ila an mata. Seolah-olah kita ini bersih, tidak pernah berbuat dosa sejak lahir sampai meninggal. Itu kalau Allah sudah al-afu, Pak. Sudah membersihkan itu. Pertama hebat afu itu. Masya Allah. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat apa? Dosa. Ya. Yang kedua, apa hebatnya dari al-afu sampai dijadikan doa oleh Rasulullah SAW di 10 terakhir itu? Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, afaitu min apa? Malan. Afaitu malan. Kalau bahasa kita adalah aku memberikan kepada dia sebuah keridoan. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu sudah dimaafkan oleh Allah, Pak, Allah sudah jatuh cinta kepada kita. Itu. Sebagaimana hadis tadi, fa intabu fa ana habibuhum. Kalau mereka minta maaf kepadaku, aku mencintai mereka. Ini hebatnya al-afu Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya membersihkan dosa, tetapi Allah pun makin jatuh cinta kepada kita. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, Rasulullah dalam sehari minta maaf kepada Allah berapa kali? Berapa Ustaz? Sab'in ya, minimal 70 kali sampai 100. Apakah Rasul banyak dosa Bapak Ibu? Lalu kenapa? Kenapa Rasul itu istighfarnya luar biasa Bapak Ibu, minta maaf kepada Allah sampai sehari itu kurang minimal 70 kali kan? Kenapa? Fa intabu fa anna habibuhum. Itu alasannya. Minta maaf kepada Allah, Allah semakin jatuh cinta kepada kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Bapak ingin dicintai oleh istri Pak, banyak minta maaf itu. So kenapa? Nanti pulang ke rumah Bapak banyak minta maaf terus Pak. Bongkar semua kesalahan Bapak. So, Bu, Bapak minta maaf pernah begini, pernah begitu. Bapak Ibu sekalian. Kira-kira istri makin ridho apa makin ngambek? Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak, makin jatuh cinta kepada kita. Maka siapa yang ingin semakin dicintai oleh Allah, banyak minta maaf kepadanya. Banyak minta maaf. Bahkan kata Dr. Khalid Abu Syadi, Rasulullah ingin menjadi hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sehari beliau terus minta maaf kepada Allah minimal 70 kali itu. Ya. Dan yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita mendapatkan pengabulan dari doa Allahumma innaka afuwun itu, yang ketiga adalah Bapak Ibu, kata ulama itu seperti akhadta kauban, seperti kita mengambil gelas yang kotor, kemudian kita bersihkan, setelah itu dituangkan madu ke dalamnya. Kira-kira yang tersisa di gelas ini kotoran atau madu? Pak, kotor atau madu? Kalau Allah sudah memaafkan kita, Pak, yang ketiga adalah cek di surat Hud ayat 3, yumati'kum mata'an hasana. Allah berikan kebahagiaan di dunia. Betul ya? Dan Ali Imran 133, wa jannatin arduhas samawati wal ar. Allah berikan kebahagiaan di mana? Di mana Bapak Ibu? Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Itu kan bab surga kan? Ustaz ya? Jadi seakan-akan Bapak Ibu, kalau Allah sudah memaafkan kita yang ketiga, karena Allah akan berikan kebahagiaan kita di dunia. Hud ayat 3. Dan Allah akan berikan kebahagiaan kita di akhirat. Al-Imran 133. Itu hebatnya al-afu. Satu, membersihkan jejak dosa kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, semakin mencintai kita. Dan yang ketiga, membahagiakan kita dunia dan dunia akhirat. Makanya Rasul bilang sama Aisyah, katakanlah olehmu, Allahumma innaka
afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hebatnya al-afu ibu dan bapak sekalian ya. Menjadi doa terbaik di hari-hari terbaik, di bulan terbaik itu. Yang kita sudah sangat faham, 10 terakhir itu kan bukan sisa Ramadan, tetapi inti dari Ramadan. Ulama menyebut hari terakhir di 10 terakhir itu dengan 3 nama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah afdolu ashri layalin. Yang kedua ayyamun azimatun. Yang ketiga ayyamu aglal umur. Itu 3 istilah untuk 10 terakhir kemarin. Yang pertama apa? Barusan? Pak? Ini belum 2 detik Pak. Yang pertama afdolu ashri layalin. Hari-hari penuh dengan keutamaan. Iyamun azimatun. Hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Dan yang ketiga ayyamu aglal umur. Hari-hari yang sangat mahal dan sangat berharga itu. Ya. Yang kita sering memahaminya itu sisa Ramadan saja. Padahal bukan adalah apa Pak? Inti Ramadan. Yang kita kadang sudah buyar ya konsentrasi ibadah kita. Masya Allah. Ini yang pertama, ibu dan bapak dengan Al-Karim, huwallazi yataghafal Pak. Makanya ibu dan bapak, kalau kita sudah memaafkan kesalahan saudara kita, bapak ibu harus seperti Allah bagaimana memaafkan kita. 1, hilangkan jejak-jejak kesalahan orang itu di hati kita. Itu yang pertama. Jangan diungkit-ungkit terus, Pak ya. Jangan terus dibahas, apalagi dijadikan gibah itu. Masya Allah ya. Kita mau sudah memaafkan tapi dibahas terus. Pak masih ingat gak sebulan yang lalu Bapak pernah ngegibah saya, tapi dah saya mah soleh pisan, saya maafkan Bapak terus itu. Engkau sudah dimaafkan tapi dibahas terus, berarti dia belum benar memaafkannya. Ya, belum benar memaafkan. Pertama ibu dan bapak sekalian, kalau sudah memaafkan gak usah dibahas lagi. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, biasanya yang sering ngungkit-ngungkit kesalahan itu laki-laki atau perempuan? Yang sering ngungkit-ngungkit itu Pak, laki-laki atau perempuan? Bapak mau bilang laki-laki Pak ya, tidak mau bilang perempuan, takut ya Pak ya. Ibunya. Ternyata Rasul bilang begini, irfaq bil qawarir. Berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Ternyata Rasul sampaikan hadis ini kepada para laki-laki loh Pak. Irfaq, berlemah lembutlah bil qawarir, kepada gelas-gelas kaca. Siapa gelas-gelas kaca itu? Istri. Rasul sebutnya mereka dengan koruroh, jamannya qawarir. Apa arti qawarir? Banyak Bapak. Itu maknanya adalah qawarir itu seperti gelas Pak. Kalau pecah mungkin kita bisa menyambungkan kembali, tetapi retakannya sulit hilang. Maka seakan-akan Rasul bilang sama kita, jangan pernah retakan hati seorang perempuan gitu. Kenapa? Karena kalau sudah retak Pak, mereka mungkin bisa memaafkan tapi sulit melupakan. Selalu terkenang itu sepanjang kehidupannya. Bapak pernah salah ini, pernah salah itu, paham banget mereka itu. Punten Bapak-bapak ya. Itu kelemahan mereka bukan Pak, itu kelebihan mereka ya. Biar Bapak tidak mudah meretakkan hati mereka itu. Ya kan, kata Bapak teh, Bu punten kan namanya sekali cina. Kata ibu-ibu kira-kira gimana Pak? Kata siapa sekali Pak? Oh itu Pak. Sudah berulang-ulang kok gitu. Mereka itu sejarawan asli Pak itu. Kalau mereka diretakkan hatinya, siap-siap mereka untuk jadi sejarawan itu. Paham banget Bapak Ibu ya, sampai paham kapan terjadinya. 2001, 2003 cina Pak. Badai Isa cina gitu. Hati-hati ya Pak ya. Makanya Rasul bilang apa? Irfaq bil qawarir. Jangan pernah retakan hati seorang istri. Mungkin dia bisa sanggup untuk move on Pak, untuk bangkit kembali, tetapi retakan itu sulit hilang ya.
Kalau bapak-bapak mah gampang ya Pak ya. Hari ini terluka, nanti siang sudah bisa main tenis meja kan begitu ya. Sudah bisa pingpong. Baik, ini semakin mengajari kita untuk semakin lembut kepada pasangan kita ya. Taib. Ini yang pertama, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Makanya kita lihat dari ini saya sampaikan tapi saya ulang kembali untuk menguatkan materi kita hari ini. Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya itu, ya. Ada dua penting yang bisa kita petik dari ayat ini tentang bagaimana cara Yusuf memaafkan kesalahan saudaranya. Yusuf ini Masya Allah ibu dan bapak sekalian ya, kasepnya bager lah gitu. Apa kata Yusuf? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ahsana bi in akhrajani minas sizni. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara. Padahal kesalahan saudaranya tentang bab sumur ya. Kita sudah sangat paham itu. Tetapi Yusuf tidak membahas lagi tentang bab sumur. Kenapa? Yusuf memberikan sebuah pelajaran kepada kita, kalau sudah memaafkan kesalahan tidak usah diungkit-ungkit lagi. Karena kalau di ayat ini Yusuf membahas tentang bab sumur, hati saudaranya tidak akan enak, Pak. Betul enggak? Tidak akan enak walaupun sudah memaafkan. Ketika kesalahan itu diungkit-ungkit kembali, sudah lupakan saja. Ya. Wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an najaga syaitan baini wa baini ikhwati. Setelah setan merusak hubunganku dan hubungan saudaraku. Yusuf tahu yang salah adalah saudaranya, tetapi Yusuf tidak mudah menyalahkan saudaranya. Ini hebatnya karakter Yusuf alaihissalam, Pak. Kerkasep teh bager. Coba kalau Yusuf bilang begini, Tuhanku telah baik kepadaku dengan mengeluarkan aku dari sumur gara-gara kesalahan kalian. Coba apa itu? Bagaimana perasaan saudaranya itu? Ya, Masya Allah. Satu, Pak, kalau sudah memaafkan nggak usah dibahas lagi. Ya, tagoful, pura-pura saudara kita itu tidak pernah punya salah sama kita. Karena prinsip seorang mukmin itu mudah melupakan kesalahan orang lain dan tidak mudah melupakan kesalahan sendiri. Ya, yang kedua adalah mudah melupakan kebaikan sendiri dan tidak mudah melupakan kebaikan orang lain, Pak. Itu makna dari tagoful sebetulnya untuk konteks kita itu. Ya. Nah, yang Yusuf salahkan di sini siapa, Bapak Ibu? Syaitan ya. Karena memang kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, salah satu kerjaan syaitan itu adalah merusak hubungan apapun, rumah tangga, Pak, kemudian tetangga, Pak ya, ukhuwah kita. Mereka walakin fit takhrish bainahum. Setan itu senang memunculkan api kita itu. Bahkan diantara orang-orang soleh sekalipun. Ini ibu dan bapak sekalian. Dan mereka sangat tahu titik terlemah setiap kita itu apa? Apa, Pak? Hati. Titik terlemah setiap kita itu hati. Dan mereka itu memaksimalkan kegodaan, Pak, di titik terlemah kita. Apa itu? Hati. Makanya ada orang tetapi suudon, ada enggak? Ada, Pak. Ini enggak ada, ini ahli surga semua insyaallah. Ya. Ada enggak, Pak? Ahli masjid tapi sombong? Ada itu. Ini titik terlemah kita, hati-hati di sini, ya. Setan tidak menghentikan amal soleh kita, tetapi kadang menghentikan pahala dari amal soleh kita dengan sombong kita, Pak ya, dengan riya kita. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau ada bapak dan ibu di antara kita, jazakallahu khair. Kalau ada di antara kita bapak ibu hati yang tidak baik, maka kata para ulama segera beristighfar. Itu ya. Saya ulang kembali. Kalau ada di antara kita Pak berhati yang tidak baik kepada saudara kita, segera minta maaf kepada Allah. Kenapa? Karena syaitan telah berhasil masuk untuk mengacak-ngacak suasana hati kita kepada saudara kita. Karena kalau hati sudah kena, nanti dampaknya ke hubungan itu menjadi rusak. Betul nggak? Nah itu ya. Bahkan Rasul mengatakan apa, Bapak Ibu sekalian? La yu'minu ahadukum hatta tuhibbu li ahihi
ma yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak benar iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri itu. Ya. Bahkan Rasul mengatakan apa? La yahilu lil muslim ayyahjuru akhahu fawqa salas. Tidak halal seorang muslim bertengkar, Pak, berseteru, pabaut-baut, perang dingin lebih dari 3 hari. Hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari itu. Saking apanya? Saking kita ini harus menjadi innamal mu'minuna ikhwah, ya. Luar biasa Rasul, Masya Allah. Taib, ini yang pertama ibu dan bapak sekalian terkait dengan makna Allah Al-Karim. Allah pura-pura lupa, pura-pura lalai dengan semua kesalahan kita, sehingga Allah terus memberikan yang terbaik dalam kita. Rezeki, kesehatan, kebahagiaan, Pak. Padahal ketika itu kita sedang berkhilaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkhilaf kepada Allah pun, Allah langsung ingin merindukan memaafkan kita, bukan ingin langsung menghukum dosa-dosa kita. Adakah Tuhan sebaik Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Taib, yang kedua, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Kenapa Allah memperkenankan namanya yang kedua Al-Karim? Huwallazi la tatakhattahul amal. Allah yang tidak akan pernah mematahkan harapan orang yang berharap kepadanya. Allah tidak akan pernah mematahkan harapan orang yang berharap kepadanya. Makanya Bapak Ibu lihat kalimat di sini. Nah ini, Pak. Kalau Bapak Ibu banyak kecewa, itu curiga, Pak. Curiga saya adalah pernah berharap ke selain Allah itu. Itu Bapak Ibu ya. Coba lihat kalimat di sini. Harapan kepada manusia sumber kemerdekaan, dan menyambung harapan kepada Allah sumber kebahagiaan. Kenapa? Nanti kita bahas. Karena Allah Al-Karim tidak akan pernah mematahkan harapan orang yang berharap kepadanya. Namun kalau Bapak Ibu sering merasa kecewa, berarti kita banyak berharap ke selain Allah, Pak. Kenapa? Karena satu-satunya yang tidak akan pernah mematahkan harapan adalah Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, orang, Pak, mohon maaf hari ini saya tidak bisa bayar hutang, mohon maaf hari ini saya tidak bisa menunaikan janji, mohon maaf hari ini saya tidak bisa datang, Pak. Orang kan kadang begitu, Pak, ya. Sering mematahkan harapan kita itu. Betul enggak? Makanya semakin orang, Pak, memutus harapan kepada manusia, dia akan semakin merdeka itu. Dan sebaliknya, menyambung harapan kepada Allah, dia akan semakin baik. Dan kita mulai. Kenapa kita harus menyambung harapan kepada Allah? Ada 4 jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Ini jawaban para ulama. Kenapa Bapak Ibu harus kuwatul i'timad ilallah? Menguatkan keberharapan, kebersandaran dan kebergantungan Allah. Karena Bapak Ibu sekalian ada 4 jawaban. Jawaban pertama, surat An-Nisa ayat 28. Khuliqal insanu du'ifa. Karena manusia itu lemah. Apa ciri kelemahan manusia? 3, Pak. 1, Bapak Ibu sekalian, manusia itu tidak bisa menghindari musibah. Betul kan? Ini ciri kelemahan kita. Kalau Bapak Ibu kuat, kira-kira kita bisa nggak menghindari musibah? Bisa. Tapi faktanya, ternyata kita tidak bisa menghindari musibah. Sudah pakai masker, Pak, ya, sudah jaga jarak, sudah lagi tangan, tetap aja banyak yang kena. Kenapa? Manusia itu lemah, tidak bisa menghindari musibah. Yang kedua, kenapa Allah menyebut manusia itu lemah? Tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, ada enggak yang terjadi tak sesuai kehendak Allah?
Tidak. Yang kedua, ada nggak yang terjadi tak sesuai kehendak kita? Lebih banyak yang sesuai, lebih banyak yang tidak sesuai. Kalau wajah-wajah di sini kayaknya tidak ya. Nasus udon. Ternyata banyak yang tidak sesuai, Pak. Kenapa? Karena kita ini, Bapak Ibu, dikendalikan bukan mengendalikan. Karena kita ini diatur bukan mengatur. Banyak yang tak terjadi, banyak yang terjadi tak sesuai dengan kehendak kita. Banyak yang Allah beri yang tak kita inginkan, dan banyak yang Allah tahan yang kita inginkan. Saya ulang. Banyak yang Allah beri sesuatu yang tidak kita inginkan, dan banyak yang Allah tahan sesuatu yang kita inginkan loh. Itulah manusia. Tetapi ibu dan bapak sekalian harus paham, ketika Allah tidak memberi bukan karena adil. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu jawabannya. Ya. Makanya dulu saya pernah sampaikan kepada bapak ibu sekalian, kenapa Allah mengatakan amlil insani matamanna, An-Nazm 24. Kenapa Allah tidak memberi yang kita inginkan? Bukan karena Allah pelit, Pak, tetapi Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Karena kalau Allah mengabulkan semua yang kita inginkan, kehidupan kita akan rusak. Betul kan? Coba Bapak sebelum menikah dulu, ada berapa perempuan yang suka sama Bapak? Berapa tuh? Kalau jadi semuanya kira-kira gimana itu? Repot tidak? Satu juga sudah? Dia cuma satu. Sudah cukup, alhamdulillah. Mumpung ada, soalnya ada ibunya ya, masya Allah. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya. Satu, manusia tidak bisa menghindari musibah. Yang kedua, bisa mendapatkan semua yang diinginkan. Dan yang ketiga, tidak bisa apa ya? Bahasa saya lupa bahasa. Tidak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Manusia itu makhluk yang dirancang oleh Allah, tidak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Dia butuh pertolongan. Makanya Allah mengatakan wasta'inu, lihat, bisabri wassalat. Minta tolonglah. Kenapa Allah menyuruh kita untuk minta tolong? Karena memang kita ini butuh pertolongan, Pak. Tak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Perlu melibatkan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mungkin nyuruh kita minta tolong kalau Allah tahu kita bisa nyelesain masalah sendirian. Makanya Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan wasta'inu, maka kita harus makin sadar kita ini butuh melibatkan orang yang bisa menolong. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya di ayat ini apa? Wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Kenapa sabar dan sholat digabungkan? Kata ulama, orang nggak mungkin punya kesabaran yang baik ketika tidak baik sholatnya. Tidak mungkin ada orang yang punya kesabaran sholatnya, karena bahan dasar untuk bisa membangun istana kesabaran adalah sholat itu. Maka Bapak Ibu lihat, cek orang-orang yang sholatnya berantakan, itu biasanya punya masalah soal kesabaran. Pasti masalah itu. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, yang menjadi masalah itu musibah bukan, Pak? Bukan musibah yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika datang musibah kita tidak punya kesabaran. Kan saya dulu pernah nanya kepada bapak dan ibu, lapar itu masalah tidak? Tidak kalau ada makanan. Haus itu masalah tidak? Tidak kalau ada minuman. Musibah itu masalah nggak, Pak? Enggak kalau kita punya kesabaran. Yang jadi masalah itu ketika datang musibah kita tidak punya kesabaran. Pasti jadi masalah. Bagaimana cara kita menguatkan kesabaran? Perbaiki sholat. Semakin baik sholatnya, semakin baik kesabarannya. Semakin berantakan sholatnya, semakin tidak bagus kesabarannya. Ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kita tentang surat Al-Baqarah ayat 45. Dan yang kedua, orang nggak akan baik sholatnya ketika tidak baik kesabarannya. Betul nggak, Pak?
Kenapa? Karena untuk sholat saja diperlukan kesabaran. Sok taraweh Pak, bada isya kan. Enaknya jam 7, jam 8 malam itu apa? Enaknya taraweh atau nonton apa itu di TV itu? Enaknya mana Bapak Ibu sekalian? Ya. Atau subuh ke masjid Pak ya? Nggak enak. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa ke masjid itu. Maka bapak-bapak adalah orang-orang yang sabar Pak ya. Baik. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus menguatkan kebergantungan kepada Allah ya? Karena manusia itu tidak bisa menyelesaikan masalah Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena kemampuan Allah untuk menolong kita Pak tidak batas itu. Pantas gak kita meminta pertolongan kepada yang punya kemampuan tak terbatas? Pantas gak Bapak Ibu sekalian? Masya Allah ya. Kalau kita minta tolong kepada yang terbatas, mungkin dia baik, tapi belum tentu bisa ngasih bantuan. Ibu bilang sama bapak, Pak ingin surga, kata bapak iya, kata ibu beliin ibu Brompton sana gitu. Apa kata bapak? Ada ibu ingin surga, iya. Maka tidak ada balasan yang sabar kecuali surga. Tepang melikan itu gitu. Walaupun bapak baik, tapi kekuatannya terbatas. Tetapi Allah maha baik dan punya kekuatan yang tidak terbatas. Maka tidak ada yang layak untuk kita jadikan tempat bersandar, berharap kecuali Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus menggantungkan harapan kepada Allah? Yang ketiga, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Karena memang kesibukan Allah hanya ingin ngurus kita. Karena kesibukan Allah hanya ingin terus merawat kita, menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Ar-Rahman ayat 29. Baik ya. Karena Allah itu kesibukannya hanya ingin mengurus kita, merawat kita, menyediakan semua kebutuhan kita. Pantas gak kalau kita jadikan sandaran? Masya Allah ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus berharap kepada Allah? Ini jawabannya. Karena pasti berhasil. Tidak akan mungkin dikecewakan dan disia-siakan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Inilah 4 alasan ibu dan bapak sekalian Allah Al-Karim yang tidak akan pernah mematahkan harapan. Ya, Masya Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Makanya kita mendapatkan informasi dari Al-Quran. Ini pernah saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian. Di tingkat paling sulit sekalipun, yang terkesan mustahil, tapi kalau orang jujur berharapnya kepada Allah, tidak disia-siakan dan Ini kisah siapa Bapak Ibu sekalian? Nabi Yunus. Bapak Ibu coba kita lihat. Ada 2 renungan yang bisa kita ambil dari ayat ini. 1, di kondisi yang sangat mustahil sekalipun, karena ketika itu Nabi Yunus sedang mendapat kegelapan Pak, di dalam perut ikan, di tengah lautan, di kedalaman samudra, di kegelapan malam. Patah harapan tidak? Tidak Pak, karena beliau tahu saya punya Allah yang tidak akan pernah mematahkan harapan. Ketika itu apa? Nabi Yunus bilang apa Bapak Ibu sekalian? Coba kalau bapak-bapak ya, ini di dalam perut ikan Pak, di kegelapan, kira-kira ngomong-ngomong apa Pak? I'm done gitu. Saya selesai ya Allah begitu Pak. Pasti putus asa kan? Tetapi Nabi Yunus tidak putus asa. Subhanaka la ilaha illa anta. Tidak ada yang bisa nolong aku kecuali engkau. Subhanaka inni kuntu. Aku sedang butuh pertolongan ya Allah. Maka kalau Bapak Ibu sedang ada di kondisi yang paling sulit Pak, doanya bukan ya Allah aku menyerah, bukan begitu. Tapi ini doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kata wa kadzalika nunzil mu'minin. Allah selamatkan orang-orang beriman itu. Kenapa yang minta doa Nabi Yunus yang diselamatkan orang beriman? Seakan-akan Allah bilang sama kita, siapapun yang imannya sehebat Nabi Yunus Pak, tidak pernah patah harapan kepada Allah,
maka pasti Allah akan berikan kejutan. Allah berikan keajaiban. Jadi begini, Bapak punya masalah besar, terus pasrah Pak, maka tidak akan mengubah apapun. Tapi kalau punya masalah besar, kemudian tidak patah harapan, pasti akan terjadi perubahan, keajaiban. Itu rumus. Kita sedang dalam kondisi buntu, terus pasrah, mengubah keadaan tidak Pak? Mual. Tapi ibu kondisi buntu, Allah ada itu rumus Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Makanya jangan pasrah, jangan menyerah, biar terjadi sebuah perubahan. Di perut ikan paus saja bisa dikeluarkan Pak. Lihat, diselamatkan itu. Karena mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masalah tidak sebesar Nabi Yunus, tetapi begitu mudah patah harapan kepada Allah. Ya enggak? Ada orang yang sudah belasan tahun menikah belum punya keturunan, saya pasrah katanya. Padahal bersama Allah tidak boleh bilang 3 hal. Ini kata Dr. Ragib Asyurjani, ma'allah la taqul thalatha kalimat. Bersama Allah tidak boleh bilang 3 kalimat. Yang pertama, kebetulan, itu nggak boleh. Ada nggak yang kebetulan dalam hidup ini? Ada nggak Pak? Bapak-bapak dikumpulkan di komplek ini kebetulan atau sudah rancangan indah dari Allah? Sudah rancangan terbaik dari Allah, kita kumpul di komplek ini. Karena tidak ada yang namanya kebetulan. Bapak ketemu istri, kebetulan bukan Pak? Ketemu di toilet TSM, Bu, nikah? Enggak, saya nggak yakin itu Pak. Nggak yakin itu. Kebetulan ketemu enggak? Tapi sudah rancangan dari Allah. Yang kedua, tidak boleh bilang mustahil. Mustahil. Itu bukan kalimat orang-orang beriman. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha memungkinkan segalanya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja ketika dibakar oleh Namrus bilang apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bukan kalimat I am done, pasrah, bukan. Tapi kalimatnya adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Percaya banget Allah nolong, dan ternyata terbukti itu. Ada keajaiban, api tidak panas, tidak membakar Nabi Ibrahim. Bahkan dalam kobaran api itu saja Nabi Ibrahim bisa merasakan tidur yang nyenyak itu. Kata Dr. Amr Khalid, Bapak Ibu bisa beli bukunya, Fi Qisasil Anbiya Nadratun Jadidan, itu judul beliau. Beliau seorang ulama di Mesir, bikin buku tentang Nabi, Qisasul Anbiya Nadratan Jadidatan judulnya. Beliau sampaikan di buku itu, salah satu tidur yang nikmat Nabi Ibrahim itu ketika dibakar dalam kobaran api itu. Makanya kalau bapak-bapak sulit tidur tuh gampang tuh Pak ya. Gampang apa? Saya nggak apa-apa. Masuk Pak ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bismika Allahumma ya. Pas bangun teh man robuka. Sudah di alam lain ya. Ini Bapak Ibu sekalian, bersama Allah tidak pernah, satu, tidak boleh bilang kebetulan. Bapak Ibu kan sering kebetulan, kebetulan kita tidak ada yang namanya kebetulan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah akidah kita. Fi hayatina laisa hukmul musodapah. Di hidup kita tidak ada namanya hukum kebetulan. Semua sudah dirancang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ketemu ibu, bukan sebuah kebetulan, itu sudah rancangan indah dari Allah. Walaupun buat bapak anugerah, buat ibu anugerah juga sama. Yang kedua, tidak boleh bilang, tidak boleh memustahilkan apapun, karena kita punya Allah yang maha memungkinkan segalanya. Dan yang ketiga, tidak boleh bilang pasrah. Itu kenapa? Karena Anda sudah mendahului takdir yang belum Allah takdirkan. Betul? Nggak boleh bilang pasrah. Selama ada ikhtiar, selama ada kesempatan, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memaksimalkan ikhtiar. Saya pernah cerita kepada ibu dan bapak, saya pernah nangis di Boromius Pak. Saya ini ada Ustaz Nel ya, ada jamaah. Saya ngejenguk ke ini Pak, ke Boromius. Ada seorang ibu kena kanker Pak ya. Sudah rambutnya sudah apa namanya?
Kan kanker itu suka insert ya, suka apa? Rambutnya itu suka rontok tuh. Si ibu ini harus apa, kimo apa namanya ya? Saya lupa. Ya lupa. Tetapi kata anaknya hentikan. Dan anaknya pun jamaah kita juga sama, ya. Hentikan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kenapa dihentikan tidak mau operasi? Ini buang-buang uang. Yang kedua, ibunya nggak sembuh gitu. Ibu saya nggak mungkin sembuh lagi. Saya agak sedih Bapak Ibu sekalian ya, ketika ngejenguk itu. Pertama, untuk seorang ibu dibilang buang-buang uang. Yang kedua, tidak akan pernah sembuh. Itu kira-kira kalimatnya betul atau salah? Tidak akan sembuh. Masya Allah. Ini sebuah kepasrahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang beriman. Ya, baik. Baik sekalian, inilah Allah Al-Karim. Huwallazi la tatakhattahul amal, yang tidak pernah mematahkan harapan orang yang berharap kepadanya. Maka Bapak Ibu kalau ingin tidak banyak kecewa, satu, putus harapan kepada selain Allah dan kuatkan kebersambungan harapan kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya. Kemudian yang ketiga, saya percepat Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga apa? Allah Al-Karim adalah huwallazi yaqbalu i'darul abdi. Apa disebut dengan i'darul abdi? Dua. Satu, Allah memaafkan seluruh dosa hambanya dan menerima alasan hambanya ketika minta maaf kepadanya. Saya ulang, Allah yang memaafkan semua kesalahan hambanya dan menerima alasan apapun seorang hamba untuk minta maaf padanya. Mari Bapak Ibu kita cek. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di surat Az-Zumar ayat 53 ya. Saya percepat. Kita langsung ke sini. Silakan Bapak dan Ibu lihat surat An-Nisa 149. An-Nisa 149. Saya percepat karena waktu. Di sini kita menemukan sebuah kalimat yang sangat indah dari Allah. Innallaha kana afuwan qadira. Allah Maha Pemaaf dan Maha Berkuasa. Al-afu diganding dengan al-qadir. Dua-duanya nama Allah apa ya? Al-afu dan al-qadir. Maha Pemaaf dan Maha berkuasa. Kenapa Allah gabungkan antara pemaaf dan berkuasa? Maknanya dua. Satu, Bapak Ibu sekalian, Allah berkuasa mengambil semua rizki dalam hidup kita gara-gara dosa kita. Allah Maha Berkuasa menahan semua anugerah gara-gara kemaksiatan kita. Bahkan Allah berkuasa untuk mengubah segala musibah, segala anugerah menjadi musibah gara-gara dosa-dosa kita. Berkuasa tidak? Tetapi Allah tidak lakukan itu. Allah lakukan yang pertama, yaitu memaafkan. Paham Bapak Ibu ya? Allah berkuasa kok Pak, menghukum kita, membinasakan kita pun berkuasa. Mengubah semua anugerah menjadi musibah, berkuasa tidak? Tetapi Allah tidak lakukan itu. Allah lakukan yang pertama apa? Memaafkan. Seorang muslim pun harus demikian. Kita mampu kok membalas orang yang nyarekan-carekan deui, nu ngahina hina deui Pak, nu ngambek deui, nu baeud. Gampang. Tapi jangan lakukan itu. Lakukanlah apa yang Allah lakukan. Apa? Maafkan Pak. Ustadz dah manusiawi, makanya jangan berlindung di kalimat manusiawi. Qur'ani Pak, jangan manusiawi. Angore manusiawi itu Pak, siga nu bener itu teh. Seorang muslim tidak boleh berlindung di kalimat manusiawi, tapi Qur'ani. Kalau Pak, kalau secara manusiawi nu nyarekan diapain? Carekan deui. Ya kan Pak? Kan manusiawi cenah gitu. Enggak Bapak Ibu sekalian. Allah mampu menghukum kita, Allah mampu membinasakan kita gara-gara dosa kita, tapi Allah tidak lakukan itu kok. Allah lakukan yang pertama apa?
Maafkan. Seorang muslim pun harus demikian, Pak. Walaupun kita mampu membalas, jangan, udah maafkan saja. Dak kita mah memaafkan lamun teu bisa membalas. Sok bapak-bapak diheureun ku preman pensiun, apa yang Bapak lakukan? Saya maafkan dia. Nah, teu wani, kan begitu. Maka memaafkan yang terbaik itu adalah memaafkan ketika kita mampu membalas. Itu memaafkan terbaik. Bapak Ibu ya, orang kan kadang Pak baud ya, kadang ngahina, kadang ngagibah, kadang banyak, jangan dibahas. Karena kata Ibnu Qayyim, kalau orang berbuat keburukan kepada kita, kita balas dengan yang sama, jangan pernah berharap orang itu tumbuh menjadi orang lebih baik. Tapi kalau ada orang yang buruk sama kita, kita balas dengan kebaikan, kata Ibnu Qayyim, ada harapan orang itu akan berubah jadi orang baik. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kalau ada orang berbuat buruk, kita balas dengan yang sama, maka jangan bermimpi dia akan berubah jadi orang baik. Namun kalau ada orang yang buruk sama kita, kebaikan, harapan dia berubah menjadi orang baik, Pak. Bapak Ibu ingin gak semua orang baik? Maka kita harus balas keburukan itu dengan wallahu yuhibbul, Pak, wallahu yuhibbul, kul wallahu saya tidak kompak, Pak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat senang orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang paling keren di sini Bapak Ibu, coba lihat. Kenapa al-afu diganti al-ghafur? Innallaha kana afuwan ghafur. Ini luar biasa, sangat indah sekali penjelasan dari para ulama kita. Kenapa al-afu diganding dengan al-ghafur? Kalau saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, apa artinya, bedanya antara memaafkan dan mengampuni? Coba, apa bedanya? Coba. Seperti sederhana tapi sulit. Apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Kalau memaafkan tanpa diminta, kalau mengampuni diminta maksa. Betul Pak Ustaz. Kalau memaafkan dan mengampuni memang tersebut seperti itu, Pak. Tapi lebih kepada ini kajian para ulama kita. Kalau mengampuni, misalnya ini ada suatu, misalnya apa ya? Menutup dosa kita, tapi nanti di akhirat Allah tanya, amil takada wa kada, amil takada wa kada, amil takada wa kada. Hadis Imam Bukhari. Nanti dosa-dosa yang Allah tutup saat ini, Pak, itu nanti Allah tanya di akhirat. Tetapi nanti langsung Allah maafkan. Nanti kita bilang naam, naam, iya, iya, iya ketika Allah banyak bertanya. Hadis sahih dari Imam Bukhari ya. Kenapa kita cuma bilang iya, iya saja? Karena yang menjawab bukan lisan kan, tapi tangan dan kaki di surat Yasin itu. Kalau lisan kan kita bisa melakukan pembelaan, Pak ya. Kata Allah, kamu pernah berbuat ini, kata kita, iya, tapi begini ceritanya. Kata kok Allah gak jelaskan, Pak ya. Enggak, Pak. Karena yang menjawab bukan mulut tetapi aidihim wa arjuluhum kan, tangan dan kaki. Kita bilang iya, iya, tetapi apa kata Allah? Inni satartu alaika fid dunya wa ukfiru lakal yaum. Di dunia aku tutup dan di sini aku maafkan. Ini namanya hisaba yasiro, hisab ringan. Kalau al-ghafur itu, Pak. Di sini tidak Allah bongkar, tidak Allah hukum, tetapi nanti di akhirat ditanya dulu, kemudian Allah maafkan. Tapi kita sempat shock dulu enggak? Wah, ditanya nanti di hari pengadilan yang tidak ada yang tersembunyi itu, yang semuanya betul-betul diukur dan penuh keadilan itu, Masya Allah ya. Tetapi Pak, kalau al-afu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita datang nanti ke akhirat sudah bersih semuanya. Allah tidak akan bertanya, catatan pun tidak ada, Pak. Dan apa kata para ulama, ka'annaka lam tukhti, seolah-olah Anda tidak pernah bersalah itu. Ka'anna sahibaha naqiyun,
mundu wulida ila an mata. Kita bersih sejak lahir sampai meninggal. Itu bedanya al-afu dan al-ghafur. Kalau al-ghafur ditutup, kalau al-afu dihapus. Lebih keren ditutup, lebih keren dihapus, Pak. Nah, makanya doa terbaik itu bukan Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli, bukan. Tapi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Rasul tidak menggunakan kalimat al-ghafur di ujung Ramadan, tetapi menggunakan kalimat al-afu. Karena bedanya sangat signifikan. Al-ghafur menutup, al-afu menghapus. Itu bedanya, Pak. Apa bedanya mengampuni dan memaafkan? Mengampuni ditutup, tapi nanti dimaafkan setelah ditanya dulu. Hisaba yasira. Kalau al-afu sudah Allah maafkan, tidak akan pernah ditanya lagi. Tetapi al-afu dan al-ghafur digabung, ini maknanya bila hudud. Contoh, kita punya usia 60 tahun, 59 tahun 8 bulan dipakai buat dosa. 1 bulan kita pakai buat tobat, maka 1 bulan itu bisa menghapus semua kesalahan kita selama seumur hidup. Itu namanya afwan ghafura. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kita punya jatah beberapa hari untuk bertobat kepada Allah setelah semua kehidupan kita diisi dengan dosa. Maka hari-hari yang kita pakai untuk tobatan itu bisa menghapus semua kesalahan kita yang kita lakukan sepanjang usia kita itu. Tapi satu, Pak, jangan pernah memudahkan dosa. Kenapa? Karena kita berkejaran dengan jatah usia dan waktu yang tidak tahu kapan habisnya. Betul kan? Ada nggak orang yang pulang kepada Allah tanpa sempat minta maaf dulu? Nah ini bahaya, Pak. Saya mah nanti aja tersepuh sih, Pak. Ternyata usianya tidak sampai tua ya. Ketika nanti malam dia tidur, pas bangun mandrobuka. Aduh, sudah ditanya itu ya. Naudzubillah. Allah Maha Pemaaf. Bapak Ibu sekalian, bahkan kata para ulama, andaikan kita maksiat, Pak, berdosa, tobat lagi, tapi nanti maksiat lagi, tobat lagi, sepanjang hidup begitu. Tetapi di ujung usia kita betul-betul taubatan nasuha, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersihkan dosa-dosa itu. Tetapi Bapak Ibu punten, kalau kita sudah bertobat kepada Allah, kalau bisa jangan lagi berbuat maksiat. Kira-kira kenapa coba? Bapak Ibu sudah hijrah ya. Mungkin dulu kita pernah mengalami masa-masa jahiliyah lah gitu. Pernah main pingpong dengan Abu Jahal tuh, Pak ya. Karena jahiliyah itu. Terus kita sekarang bertobat. Jangan pernah lakukan lagi kesalahan. Kira-kira kenapa? Satu itu, Ustaz. Yang kedua, kalau kita mau bertobat lagi, kekuatan tobat kedua tidak akan sekuat tobat pertama. Itu, Pak, itu betul. Ada banyak pengurangan kekuatan di sana. Terus maksiat lagi, tobat lagi. Tobat yang ketiga tidak akan sekuat dengan tobat kedua. Dan pada akhirnya kalau kita ulang-ulang terus, kita tidak punya kekuatan untuk bertobat. Saya kayaknya sudah nista maja utama gitu ya. Nah ini bahayanya Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu punten, Allah itu Al-Karim itu maha menerima alasan orang yang minta maaf. Apapun alasannya minta maaf Allah terima. Makanya Bapak Ibu, apapun orang minta maaf kepada kita, alasannya terima. Mohon maaf saya nggak bisa bayar hutang, terima Pak. Jangan kayaknya mah sedang berkelit, jangan Pak. Kermah tidak dapat uangnya dosa lagi itu. Misalnya gitu Pak ya. Misalnya ada kumpulan DKM, ada bapak yang tidak datang. Pak, mohon maaf, malam ini saya tidak bisa datang gara-gara bla bla bla. Terima Pak, jangan banyak. Si bapak ini segala mau mengundurkan diri cina gitu. Apa hubungannya coba? Jangan Pak. Apapun alasan orang minta maaf, terima. Jangan banyak dicurigai. Orang nggak bisa bayar hutang, orang nggak bisa datang, orang nggak bisa nepatin janji ketika minta maaf, terima. Kita jangan berhati menjadi tidak baik. Jangan, Pak. Ya. Ibu nih, bapak Bu, bilang ke ibu, Bu, punten saat bapak malam ini tidak bisa pulang gara-gara rapat, terima itu. Jangan curiga Bu. Ya, ibu ngontrol ke kantor, ternyata bapak sedang rapat. Kan ibu yang rugi kan begitu. Tapi yang logis. Kalau nggak logis, ibu patut curiga. Bu, punten bapak 2 tahun tidak pulang karena rapat. Nah itu apa baru? 2 tahun Pak ya.
Kan kita suka begitu Pak ya, terima alasan apapun orang minta maaf sama kita. Jangan menduga-duga hal yang tidak benar. Itu sifat orang Al-Karim namanya. Sifat orang Al-Karim begitu. Kan kita mah Pak ya, Masya Allah sering menebak hati orang. Itu nggak mungkin bisa kita tebak. Ujung-ujungnya suudon. Maka Allah itu apapun alasan Bapak Ibu minta maaf kepada Allah, Allah terima. Asalkan kita benar minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Pak, karena waktu Masya Allah, yang terakhir adalah huwallazi idza a'ta azzala. Kalau Allah sudah memberi, azzala itu satu, banyak Pak. Dua, tidak pernah berhenti. Tiga, melebihi harapan-harapan kita. Satu, kalau Allah ngasih, azzala itu banyak. Makanya Bapak Ibu sering mengatakan syukron jazilan, bukan kasiran ya. Azzala itu kalau Allah ngasih banyak. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau kita minta sama Allah bisa dihitung dengan jari tidak? Bisa. Apa yang Allah kasih bisa dihitung dengan jari? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Al-Karim, kalau ngasih banyak. Yang kedua, tidak akan pernah berhenti, terus saja ngasih. Setiap hari Allah kasih loh kita ini Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Dan yang terakhir, banyak yang melebihi harapan-harapan kita. Untuk sesuatu yang kita tidak pinta Allah kasih, maka berbahagialah dengan sesuatu yang kita pinta kepada Allah. Saya ulang ya. Untuk yang tidak kita pinta pun Allah kasih, maka berbahagialah ketika kita minta kepada Allah. Pasti Allah itu akan memberi melebihi harapan-harapan kita. Innallaha qad yamna'u ma tamanna walakinallaha qad yu'ti ma yahtas. Allah menahan apa yang kita inginkan, tapi pasti memberi apa yang kita butuhkan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin bahas ini tapi karena waktu, tetapi poinnya begitu saja ya. Allah ini karim, Mbak. Kalau memberi tidak pernah berhenti, terus menerus, dan memberi melebihi harapan kita. Maka kalau Bapak Ibu menjadi orang yang karim Pak, terus kebaikan kita tidak boleh berhenti. Walaupun kadang orang yang kita kasih kebaikan itu tidak baik kepada kita. Dah kita mah kan suka begitu Pak ya. Moal meredeina, hoream eta mah jelema tidak apa namanya? Tidak tahu berterima. Kan gitu Pak ya kita mah. Saya tidak akan ngasih lagi kepada dia. Kenapa? Karena dia mah tidak tahu berterima. Kasih kan kita suka begitu. Bapak Ibu ketika memberi, urusan kita dengan Allah bukan dengan orang itu. Walaupun orang ini Pak tidak cium tangan dan lain sebagainya, jangan pernah berhenti memberi. Itu sifat orang yang karim. Baik Ibu dan Bapak, mohon maaf sekali lagi. Ini saya pengen bahas tapi karena sudah jam 6 lebih seperempat ya. Mudah-mudahan inti-intinya sudah kita dapatkan. Allah Al-Karim ada 4. 1, Bapak Ibu sekalian, tagoful. Yang kedua, tidak akan pernah mematahkan harapan. Yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan kita dan mudah menerima alasan apapun kita ketika minta maaf. Dan yang keempatnya, ketika memberi terus menerus Pak ya, melebihi bahkan banyak ya, dan banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau nanti ngopi materinya, saya persilahkan. Cukup Bapak Ibu sekalian? Ini jiwa-jiwa Al-Karim Pak ya, Masya Allah. Membahagiakan yang ngisi kajian ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukup sekian. Mohon maaf ini lebih 15 menit ya. Walaupun demikian mudah-mudahan menjadi amal saleh buat kita semua. Saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.